Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'd. Keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rekaman kita kali ini kita menyelesaikan pembahasan soal tanya jawab dari pertanyaan tentang tahiyatul masjid. Kita akan selesaikan. Kemudian berkata penulis di sini, tasmiyatu hataini raka'ataini bitahiyatil masjid lam ya'ti min wajhin yuthbitu fi as-sunnah. Bahwa penamaan tentang dua rakaat ini dengan nama tahiyatul masjid ini tidak ada dalam sunnah. Wa huwa istilahul mutaakhirun wa la'allahu ukhidha min qawlihi tahiyatul baiti at-tawaf. Dan ini penamaan dari ulama-ulama mutaakhir, ulama-ulama yang di abad-abad terakhir ini. Kata ini diambil dari penamaan tahiyatul bait at-tawaf, yaitu menghormati Ka'bah dengan tawaf. Yakni fatahiyatu ghairihi as-shalah. Dengan memahami bahwa menghormati Ka'bah dengan tawaf berarti menghormati hadap selain Ka'bah, yaitu dengan salat, Ini mungkin pemahaman seperti ini yang menjadikan orang menamakan dua rakaat ketika masuk di masjid itu dinamakan tahiyatul masjid. Wa huwa khabarun yarfa'uhu ba'dun nasi li Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la asla lahu. Kabar ini disandarkan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ini tidak ada asalnya. Wahia laisat salatan mustaqillatan bi ahkamiha kal witri wa raka'atainil fajr wa salatid duha, bal hiya min jumlatin nawafil al mutlaqah. Dan salat dua rakaat ketika kita masuk di masjid ini bukan seperti salat witir, bukan seperti salat sunat fajar, salat sebelum subuh, bukan juga seperti salat duha. Bahkan salat dua rakaat ketika masuk di masjid itu dia dari salat mutlak. Dia merupakan jumlah dari jumlah salat sunnah yang mutlak. Wa yujzi'u anha salatu fardhatin. Dan boleh saja itu dalam bentuk salat fardu, ya, atau misalnya salat duha, liman dakhala al-masjida duha, bagi siapa yang masuk ke masjid dalam waktu duha, au sunnatun ratibatun bi ittifaqis salaf. Atau bisa saja salat tahiyatul masjid itu dalam bentuk salat sunnah rawatib, ya, salat sunnah yang qabliyah ba'diyah itu, ya, ini berdasarkan ya ittifaq atau kesepakatan ulama-ulama salaf ala khilafi 'indal mutaakhirin. Dan ini ya di atas perbedaan ulama-ulama yang di abad-abad terakhir ini. Berbeda ulama-ulama terakhir sekarang tentang salat dua rakaat ini berbeda pemahamannya dengan ulama-ulama terdahulu, ulama salaf. Wasababul iskali 'indal fuqaha'il mutaakhirin huwa ghalabatu hadzal ism tahiyatul masjid. Permasalahan yang ada di ulama-ulama mutaakhirin yaitu adalah mereka terpengaruhi dengan penamaan, yaitu penamaan tahiyatul masjid ini, ya. Hatta dhanna ba'duhum annaha syari'atun mustaqillatun laha ahkamuha, sampai ya di kalangan mutakhirin menganggap bahwa tahiyatul masjid ini adalah salat yang punya hukum sendiri, padahal ini tidak seperti itu, ya. Harusnya dia sifatnya mustaqillah, yang bebas. Wa hatta qala ba'dul fuqaha'i bi'adami masyru'iyyati idkhali niyyatiha ma'a niyyati ghairiha fi 'amalin wahid. Sampai di kalangan mutaakhirin menganggap tidak boleh bercampur ya niat antara salat tahiyatul masjid dengan salat sunnah yang lain. Wah, ini juga keliru, ya. Yang benar adalah bisa saja seseorang masuk di masjid, dia salat dua rakaat, di situ sudah mencakup tahiyatul masjid, dia sudah niatkan itu tahiyatul masjid, dan sekalian itu juga adalah salat rawatibnya, misalkan dua rakaat sebelum subuh, ya, bisa digabungkan niatnya dengan tahiyatul masjid. Karena tahiyatul masjid itu salat yang memang asalnya menjadikan masjid itu sebagai tempat ibadah, datang langsung salat, begitu. Bukan maksudnya ada salat tersendiri yang nama tahiyatul masjid, bukan seperti itu. Was-sahih annaha laysat maqsudatan li dzatiha kasunani rawatib wal witr, bal maqsudu minha imaratul masjid bis shalah. Yang benar adalah salat dua rakaat ketika masuk di masjid itu bukan maksudnya
karena zatnya, ya. Misalnya kita anggap bahwa 2 rakaat ketika masuk masjid itu adalah sholat tahiyatul masjid dengan hukum tersendiri, disyariatkan, memang ada zatnya seperti itu. Bukan seperti itu, ya, bukan seperti sholat duha, bukan seperti sholat rawatib, bukan seperti itu. Akan tetapi sholat masjid itu maksudnya adalah 2 rakaat apa saja yang kamu datang pas di masjid langsung 2 rakaat, mau sholat rawatib kah, mau wajib kah, itu sudah tahiyatul masjid. Walamma ghaba hadha 'inda katsirin minal fuqaha'i ja'alu laha ahkaman khassatan wa fusulan wa abwaban fi ahkamiha. Ya. Ketika jauh pemahaman ini dari ulama-ulama yang mutaakhir, ahli-ahli fikih yang mutaakhir, maka mereka menjadikan salat sunat tahiyatul masjid ini seakan-akan punya hukum khusus, punya zat khusus, ya. Bahkan mereka bikin bab-bab khusus dan hukum-hukum khusus, ya, terkait salat sunat tahiyatul masjid ini, ya. Ini sesuatu yang keliru. Wahya liman ta'ammala ka salati allati yushra'u lil qadimi min as-safari an yabtadi'a biha fil masjid. Pemahaman seperti ini ada di antara mereka yang masih menganggap bahwa salat tahiyatul masjid itu adalah salat yang harus dikerjakan bagi siapa yang datang dari safarnya, tinggal di suatu tempat, pulang dari safarnya, lalu dia melaksanakan sholat pembuka 2 rakaat di masjid. Dia anggap itu tahiyatul masjid, harus seperti itu. Ini pemahaman yang keliru. Wa kana al-faqihu Muhammad Syamsuddin al-Hamawi asy-Syafi'i yunkiru an yuqal tahiyatul masjid wa yaqul qulu tahiyata rabbil masjid. Ulama seperti Muhammad Syamsuddin al-Hamawi asy-Syafi'i, ulama besar di kalangan Syafi'i yang hidup di tahun 1500-an, 1547, penulis, ulama besar, itu mengingkari penamaan tahiyatul masjid. Dia katakan, jangan katakan tahiyatul masjid, katakanlah tahiyatu rabbil masjid. Katakanlah ini salat untuk menghormati Rabb, Tuhan, pemilik masjid. Ya, mungkin dia pikir, ya, penamaan salat untuk menghormati masjid itu berkaitan dengan akidah. Masa kita sujud rukuk untuk menghormati masjid? Harusnya sujud dan rukuk kita di masjid bukan untuk menghormati masjid, tetapi menghormati, mengibadahi Tuhan Allah yang memiliki masjid. Wa hadza laisa bi syai'in falazala hadza huwa al-manqula al-jari ala al-sinatil ulama'i qadiman wa hadithan. Tetapi ini pun, ya, laisa bi syai'in, artinya jangan terlalu dibesar-besarkan. Ini, ya, tentu bukan intinya, ya. Karena penamaan tahiyatul masjid itu pun, ya, sudah diucapkan, ya, saking banyak diucapkan sehingga dipahami seperti itu, ya. Baik itu ulama yang dahulu maupun ulama yang sekarang. Walakin la yanbaghi an yufarli'a bisababi tasmiyah ahkamun lam tarid fi an-nas. Akan tetapi jangan sampai, ya, tidak seharusnya kita memberi nama khusus, memberi nama sesuatu yang baru pada suatu ibadah yang tadinya mutlak, ya. Jadi seakan-akan dia khusus, ya, seakan-akan dia mempunyai hukum yang mana tidak dikenal pemahaman seperti itu dalam syariat atau dalam nas. Wa ala hadza faman dakhala al-masjid li yusalli witra raka'atan ajza'a an tahiyatil masjid. Oleh karena itu, siapa yang masuk masjid, ya, kemudian dia salat witir misalnya dengan rakaat witir, ya, atau bahkan 1 rakaat misalnya, maka itu, ya, sudah pantas dan sudah bisa dinamakan tahiyatul masjid. Kama anna man shalla arba'an ka fariidatiz zuhri wal 'ashr tujza'u anhu fakadzalika al-wahid fa ziyadatu wan nuqsan fil ibadah sawa'un fi tajawuzin nas. Oleh karena itu, sama juga misalkan siapa yang masuk masjid kemudian dia salat 4 rakaat, apakah itu mau salat fardu kah, fardu zuhur kah, fardu asar kah, itu, ya, sudah mewakili tahiyatul masjidnya, ya. Sekalipun 1 rakaat, ya, mau 1 rakaat kah, ya, tambahan rakaat ataupun kurang rakaat, ya, itu tidak mengapa. Yang penting ada dalilnya. Salat apa dia? Salat 2 rakaat, salat apa itu? Yang penting ada nasnya, ya, bukan menyelisihi. Misalkan mau salat maghrib 4 rakaat, tidak seperti itu maksudnya. Walakinnahu lamma kanat tahiyatul masjidi laysat maqsudatan lidzatiha dakhalat fi ghairiha. Ya, oleh karena itu, ketika
tahiyatul masjid kita sholat itu bukan karena zatnya, bahwa ini adalah sholat yang mutlaqah, tapi sholat apa saja yang kita kerjakan 2 rakaat ataupun 4 rakaat ketika kita masuk masjid, itulah maksudnya tahiyatul masjid. Maka seperti itu bisa saja dengan jenis sholat apa saja, ya, dengan jenis sholat apa saja, apakah itu sholat zuhur atau sholat asar atau sholat sunnah rawatib lainnya. Yadkhulu fi tawafil umrati bi ittifaq, masuk di dalamnya tawaf umrah, ya, adalah menghormati Ka'bah berdasarkan ittifaq kesepakatan para ulama. Wa amma masyru'iyyatuha raka'ataini fa huwa hamlun 'ala al-aghlab, la ya'ni annahu la tadkhulu fiha huwa aktsaru aw aqall. Di hadis Ibnu Umar marfu'an, as-salatu al-laili mathna mathna, wa fi riwayatin ghairi mahfuzatin lailu wan nahar. 2 rakaat salat tahiyatul masjid itu karena memang kebanyakan, ya, kebanyakan salat sunnah itu 2 rakaat. Hal ini karena hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan Ashabus Sunan, bahwa salatul laili matna matna, salat sunnah, ya, malam itu 2 rakaat. Dan dalam riwayat yang lain yang berselisih pendapat kesohihannya para ulama, bahwa salat sunnah lail dan salat sunnah siang hari itu semuanya 2 rakaat. Di sini ada catatan kakinya, ya. Nah, kenapa dikatakan riwayatnya tidak terjaga, bahwa salat siang itu juga 2 rakaat sunnahnya? Di sini Syekh menjelaskannya bahwa intinya hadis tentang salat sunnah di siang hari 2 rakaat itu hadis Ibnu Umar. Tetapi kelihatannya Syekh mendoifkan hadis ini, karena berkata Syekh di sini bahwa faqad akhrajahu Ibnu Abi Syaibah bi isnadin sati'in kasyamsi fi wadhi an-nahar anna Ibnu Umar kana yusalli bil laili matna matna wa bin nahari arba'an. Beliau katakan bahwa dari Ibnu Syaibah, ya, juga Ashabus Sunan, penulis kitab hadis juga, Syekh katakan bahwa telah datang riwayat yang sangat terang, seterang matahari ini kedudukan sahihnya, bahwa Ibnu Umar itu kalau melaksanakan sholat sunnah malam itu 2 rakaat, tetapi untuk siang dia laksanakan, ya, 4 rakaat. Maksudnya misalnya sholat sunnah sebelum zuhur 4 rakaat, Ibnu Umar laksanakan 1 kali 4 rakaat dengan 1 salam, dan ini kelihatan yang lebih kuat. Di sini juga dalam catatan kakinya Syekh mengatakan bahwa kita tahu bahwa Ibnu Umar itu sangat kuat, dia memegang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika seandainya sahih bahwa sholat malam itu 2 dan sholat siang itu 2 juga, maka Ibnu Umar pasti tidak akan mengerjakan 4 rakaat dengan ijtihadnya lalu meninggalkan sunnah. Tidak mungkin begitu Ibnu Umar, karena ada 2 riwayat yang bertentangan di sini yang mengatakan bahwa sholat malam dan siang itu 2 rakaat. Ibnu Umar juga. Sementara ada riwayat dari Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Umar juga yang melakukan 4 rakaat sholat sunnah di waktu siang. Dan yang lebih kuat, yang lebih sahih, lebih terang kesahihannya, kelihatannya yang ada di Ibnu Abi Syaibah, bahwa Ibnu Umar itu melakukan 4 rakaat sholat sunnahnya di siang hari. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita lanjutkan, wa tukrahu tahiyatul masjid fi halain. Ya, dimakruhkan, tidak disukai tahiyatul masjid itu pada 2 keadaan. Ahaduhuma, salah satunya, ya, idza dakhala al-imamu fil maktubah, kalau imam sudah melakukan sholat bersama jamaah, sholat wajib, maka telah sunnah, di saat itu makruh. Wa haka Ibnu Rajab al-ittifaq ala tahrimi illa fi al-fajr. Ibnu Rajab, salah satu imam, ya, besar juga, ya, ulama fikih dan juga ulama hadis, mengatakan bahwa adanya kesepakatan pengharaman sholat 2 rakaat atau sholat tahiyatul masjid 2 rakaat ketika imam dan para makmum sudah sholat fardu. Itu tidak boleh, itu haram, ya. Ada kesepakatan yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Rajab, kecuali sholat fajar, kecuali waktu subuh. Barang siapa yang masuk waktu subuh lalu muadzin sudah iqamat, dia baru masuk, dia belum sempat sholat tahiyatul masjid, maka sebagian ulama membolehkan dia tahiyatul masjid dulu. Mungkin alasannya karena Nabi tidak pernah tinggalkan ini 2 rakaat sebelum subuh, mungkin seperti itu. Wallahu alam, saya juga belum telusuri di situ. Tetapi memang Nabi itu sampai wafatnya tidak pernah tinggalkan sholat sunnah yang 2, yaitu 2 rakaat sebelum subuh dan sholat witir. Keadaan kedua yang dibenci untuk sholat tahiyatul masjid adalah idza dakhalal masjidal haram, ketika orang masuk ke masjid haram. Kalau masuk di masjid haram, fala yastaghilu biha anit tawaf.
tidak boleh kita sibuk dengan sholat ya sehingga kita lari dari tawaf ya. Seharusnya pertama masuk di Masjidil Haram dia tawaf dulu karena tawaf itu fatahiyatul baiti bit tawaf, karena menghormati Ka'bah itu dengan tawaf, bukan dengan salat tahiyatul masjid. Ya, kita bacakan semuanya ya. Wa fi awqatin nahyi khilafun arid. Adapun di waktu-waktu terlarang apakah boleh salat tahiyatul masjid atau tidak ya. Ini perbedaan pendapat yang sangat dalam, yang cukup detail pembahasannya. Kemudian wa idza uqimatis shalah fa huwa wa huwa qa'imun lam yusalli raka'ataini fa dhahaba Ahmadu ila istihbabi al-julus tsumma qiyam. Saat kita datang masjid kemudian sudah mau iqamat, tidak bisa lagi salat tahiyatul masjid, maka dinukilkan pendapat Imam Ahmad bahwa duduk sebentar baru berdiri. Wa illam yakun shalla tahiyatul masjid qala Ibnu Mansur. Sekalipun dia tidak salat tahiyatul masjid, tidak sempat lagi, maka lakukan seperti itu. Datang, duduk sebentar, ya karena sudah qamat, baru berdiri. Ya, kelihatannya duduknya ini menganggap bahwa ini sunnah. Ibnu Mansur, salah satu ulama di kalangan mazhab Hambali, mengatakan bahwa ra'aitu Abu Abdillah Ahmad yakhruju 'inda al-maghrib, fa hina intaha ila mawdi'i shaf, akhadha al-mu'adhdhin fi al-iqamah fajalasa. Abu Mansur mengatakan bahwa saya melihat Abu Abdillah yaitu Imam Ahmad ketika keluar untuk sholat maghrib. Nah, ketika sampai di masjid muazin sudah iqamat, maka Imam Ahmad kemudian duduk. Ya ini yang dilakukan oleh Imam Ahmad. Tetapi kita katakan bahwa ya kita itu menimbang sesuatu dengan sunnah ya. Apakah yang dilakukan Imam Ahmad itu memang ada dasarnya? Penulis ini mengatakan bahwa wala a'lamu mustanadan li hadzal amali yuthbit. Penulis mengatakan bahwa saya tidak mendapati Nabi melakukan seperti itu. Tidak sabit, tidak ada kabar yang sahih bahwa Nabi itu duduk ya di saat-saat ketika datang dan muazin iqamat, Nabi duduk. Tidak ada kabar yang sahih tentang itu. Wa qad rawa al-Khallal an Abdurrahman ibn Abi Layla anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jaa wa Bilalun fi al-iqamah faqa'ada wa huwa mursalun. Telah datang kabar dari Khallal dari Abi Layla sanadnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke masjid dan Bilal iqamat. Maka faqa'ada, maka Nabi langsung duduk. Kabar ini menurut penulis mursalun, kabar yang terputus, ya tidak sahih. Warwahu Abu Hafsin al-Ukbari bil lafzin dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Bilalu yu'adzin fajalasa. Telah datang kabar juga dari Abu Hafs al-Ukbari dengan lafaz bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk masjid dan Bilal azan atau Bilal iqamat, maka Nabi duduk. Maka pendapat ini allala Ibnu Taimiyah tadzalika kama fi Syarhil Umdah. Imam Ibnu Taimiyah ini melemahkan pendapat ini sebagaimana dalam kitabnya Syarhul Umdah, fala shalla illa allati uqimat. Maka tidak ada salat lagi ketika salat yang mau ditegakkan imam bersama jamaah, yaitu salat wajib. Wal qiyamu 'inda sima'il iqamah yadhharu fihi al-imtithal. Dan berdiri ketika mendengarkan iqamat ini kelihatannya lebih pas dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kalaupun ada bahwa Nabi duduk karena Bilal iqamat, ya kalaupun ada, maka ini bukan ta'budiyah, bukan ibadah khusus. Karena memang kalau Bilal pergi iqamat, itu kan iqamatnya Bilal itu bukan seperti kita yang iqamat di dalam masjid. Bilal itu kalau iqamat dia pergi lagi di masjid teras bagian atas ya. Jadi masjid Nabi itu ya zaman dulu itu Bilal iqamat itu di bagian atas teras itu. Ya azan di situ, qamat juga di situ. Jadi pulang perginya Bilal ini itu juga butuh waktu, sehingga mungkin saja Nabi duduk, tetapi maksudnya bukan karena adanya ibadah khusus untuk duduk, bukan, karena manusiawi mungkin saja butuh duduk dalam waktu seperti itu. Demikian apa yang kita jelaskan, mudah-mudahan ada faedahnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.